Bentrokan antara pemuda Ambon dan juga warga lokal sekitar Matraman kemarin yang menimbulkan korban jiwa satu orang, semakin kesini semakin memanas, bahkan isunya rumornya saudara-saudara kita pemuda Ambon ini akan melakukan aksi balasan, karena kalau tidak segera menangkap pelakunya maka akan melakukan aksi balasan, nyawa dibayar nyawa, itu isunya seperti itu. Tapi kemarin polisi sudah menangkap pelaku-pelaku semuanya yang terlibat bentrokan itu dan sudah ada di Polda Metro Jaya. Dan kemarin juga itu perwakilan dari pemuda Ambon dan juga warga Matraman ini sudah sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk melakukan pekerjaannya masing-masing tanpa mengganggu kedua belah pihak. Karena apa? Karena ini kalau dibiarkan berlarut, yang satu nyawa balas nyawa, yang satunya lagi pendatang yang sok jago harus diberi pelajaran, ini nggak ada habisnya, Kalau yang satu nyawa balas nyawa, yang satu pendatang sok jagoan, ini memang nggak ada habisnya, malah bisa-bisa nanti akan kejadian seperti Sampit itu. Dan jangan sampai terjadi kalau seperti itu, kasihan yang nggak tahu apa-apa nanti kena imbasnya. Tapi alhamdulillah ini kemarin sudah ada kesepakatan damai antara pihak dari pemuda Ambon dan juga pihak dari warga lokal Matraman Menteng ini, Menanggapi fenomena tentang Ambon ini di mata masyarakat, kan ini saya membaca komentar-komentarnya loh, ya. Saya nggak buat-buat, saya juga nggak membela satu dengan yang lainnya. Ini memang fenomena saudara-saudara kita yang ada yang saudara-saudara kita dari Ambon ini kan memang terkenalnya dia menjadi DC, debt collector, tukang penagih hutang yang menjurus kepada kekerasan-kekerasan, ya, ya. Misalnya menarik motor di jalanan, mendatangi nasabah yang memang bermasalah, dan situ biasanya diselesaikan dengan mungkin kekerasan dan juga ancaman. Ini yang membuat orang-orang yang nggak suka ini menjadi geram, Pak. Nah, yang disayangkan kemarin kan begini, Pak. Menurut saya kan begini, saya tuh juga pernah punya teman dari Ambon. Waktu saya di Jakarta, saya merantau itu, saya punya teman dari Ambon itu. Memang setelah saya tanya, ya, Pak, ya, saya tanya kenapa kok enggak kerja ini, kenapa kok kerja di tempat seperti itu yang banyak risikonya. Memang mereka mengakui, Pak, mau jualan sudah dipenuhi sama orang Jawa, mau nyopir sudah dipenuhi sama orang Batak, mau dagang sudah dipenuhi sama orang Medan. Memang diakui mereka nggak bisa kerja apa-apa, memang karena mereka mengandalkan kekuatan dan nyali, Pak. Memang kita akui, Pak, pemuda-pemuda saudara-saudara kita di Ambon ini memang nyalinya besar dalam soal-soal yang berbau kekerasan ini, Pak. Karena memang saya tahu sendiri pemuda-pemuda dari timur, saudara kita dari timur ini memang cara Jawa ini betah perih, Pak, betah loro, Pak. Waktu di Jakarta saya lihat dia itu bentrok dengan musuhnya sama gimana itu, tangannya ini sampai kena bacok, Pak. Mereka nggak kesakitan, nggak meningis, ya cuma dipegangin tuh aja. Ya, kalau kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam peristiwa kemarin itu, siapa yang salah, semuanya salah. Kalau mencari siapa yang salah, kalau mencari siapa yang benar, semuanya juga benar. Kan begitu, Pak. Kalau semuanya mengaku benar, maka tidak akan terjadi kedamaian, karena semuanya mengaku benar. Yang satu warga lokal merasa benar karena itu pendatang yang sok jago harus diberi pelajaran,
yang satunya lagi juga merasa benar, dan katanya dia nggak salah apa-apa, katanya dia diserang duluan, ya gitu Pak. Tapi kalau saling menyadari bahwa mereka itu merasa salah semua, maka akan timbul perdamaian. Tidak terjadi hal-hal seperti ini Pak. Kalau mereka mengaku salah semuanya loh, ini kedua belah pihak harus mengaku salah. Tapi kalau mengaku benar ya seperti itu, maka semuanya akan merasa benar dengan tindakannya masing-masing. Jadi kembali ke fenomena tentang saudara-saudara kita yang dari Ambon ini Pak. Ya memang di semua negara manapun, yang namanya di negara manapun, dimanapun, itu yang namanya bisnis keuangan, apa namanya finansial, itu pasti punya yang namanya petugas debt collector, penagih hutang. Nah, dan biasanya yang berani kerja di tempat-tempat seperti itu, menagih hutang, menarik kendaraan, itu biasanya saudara-saudara kita yang dari Ambon ini Pak. Karena memang semuanya itu kalau kita lihat ke belakang itu biasanya memang turun-temurun Pak. Turun-temurun atau satu circle. Saya kasih contoh, orang Solo misalnya, orang Solo banyak yang jualan bakso. Karena apa? Karena dia merantau, terus merantau berhasil mengajak anak, saudara, sanak, kerabat, dikasih diberi sudah pinter buka sendiri, maka biasanya bakso terkenal dari Solo kan gitu, jamu dari Solo, mie ayam dari Wonogiri, terus sudah kita dari Sunda biasanya kredit ya kan, kredit barang itu dari Sunda, kerupuk dari Sunda. Sudah kita dari Madura biasanya sate ayam sama rongsok besi tua dari Madura. Nah begitu juga dengan debt collector, biasanya orang saudara kita dari Ambon rantau jadi debt collector, berhasil ngajak sanak saudara family, akhirnya biasanya yang kerja di debt collector seperti itu adalah saudara-saudara kita dari Nyong Ambon Manise ini, karena mereka punya nyali biasanya nyalinya besar. Satu orang itu biasanya berani menghadapi 5 orang biasanya loh Pak. Tapi ya banyak juga saudara kita dari Ambon yang kerja jagang, kantor juga banyak juga. Cuma kebanyakan rata-rata seperti yang saya katakan tadi. Jadi memang kalau dicari salahnya, ya semua salah. Misalkan ada orang yang punya hutang, nggak dibayar, jatuh tempo, akhirnya ditarik kendaraannya, didatengin sama petugas debt collectornya, ya timbul masalah. Nah yang jadi masalah itu begini Pak, bener saudara-saudara kita dari Ambon ini kerja di debt collector, biasanya ya tukang tagih, tukang tarik, biasanya kan berbau dengan kekerasan seperti itu, berbau dengan kekerasan dan terbawa ke kegiatan sehari-harinya. Biasanya dia ngomong kasar, biasanya dia menggetak, lalu terbiasa ke kegiatan sehari-hari. Nah seperti yang kemarin itu, biasa menggertak, akhirnya ada percikan, lalu jadilah. Itu kan hanya menunggu waktu saja seperti bom waktu itu hanya menunggu waktu saja. Biasanya ini orang sudah geram, yang dari warga lokal ini geram dengan keberadaan saudara-saudara kita dari Nyong Ambon ini, karena disinyalir ya Pak, isunya kan sering melakukan kekerasan, terus sok jago apa bagaimana lah. Nah yang dari saudara kita dari Ambon ini nggak merasa seperti itu, karena memang kebiasaannya saudara kita dari Ambon ini kan kekerasan ya, dia nggak merasa jadi sok jago mungkin ya Pak ya.
sekali lagi saya nggak ngebela satu kelompok, saya hanya ingin mengutarakan fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini menurut komen-komen yang saya baca itu loh. Ya itu tadi kalau cari yang salah semuanya salah, kalau mencari yang benar semuanya benar. Tapi yang paling bagus adalah mengaku kesalahannya. Nah itu mengakui kesalahannya, maka di situ akan timbul hidup kerukunan. Karena kembali lagi kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Yang dari saudara kita dari Ambon mengatakan kalau utangnya harus dibayar, kalau nggak kuat bayar jangan utang. Nah kata-kata seperti itu tolong jangan terlalu terlalu dipublikasikan ya, karena itu akan menyulut emosi. Biasanya seperti itu. Oke, semoga semua damai, hidup tentram, bahagia, kembali ke pekerjaannya masing-masing, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang memicu, yang mematik konflik ataupun bentrokan. Karena apa? Karena zaman sekarang ini orang mudah sekali tersulut emosi, orang mudah sekali terpancing emosi, orang mudah sekali menyakiti orang. Apalagi kalau dia banyak orang yang masanya banyak sekali, itu gampang sekali tersulut emosi dan gampang sekali melakukan hal-hal yang merugikan orang lain karena merasa temannya banyak, masanya banyak. Seperti kejadian kemarin itu, maling ayam yang di masa itu kasihan tuh. Oke,